Shalom, perkenalkan nama saya Lisna Cintia dengan NIM 221119005 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama konsep Tuhan, yang kedua konsep manusia, yang ketiga konsep dosa, dan yang keempat adalah karya penebusan Kristus. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep Tuhan dalam iman Kristen. Konsep Tuhan dalam iman Kristen dapat dijabarkan ke dalam Allah Tritunggal. Istilah Allah Tritunggal ini untuk menjelaskan bahwa Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Bukan berarti bahwa Allah ada 3, tetapi Tritunggal berarti satu Allah yang esa terdiri dari 3 pribadi, yaitu yang pertama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Adapun Tritunggal tersebut masing-masing bekerja sesuai dengan bagiannya, tetapi untuk satu tujuan bersama. Tritunggal terdiri dari yang pertama Allah Bapa sebagai sang pencipta alam semesta dan segala isinya, yang kedua Allah Anak yang sebagai firman yang telah menjadi manusia dan telah menjadi juru selamat bagi kita manusia, yang ketiga Allah Roh Kudus sebagai sumber roh penghibur bagi kita yang mengalami suka maupun duka. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsep manusia. Di dalam konsep manusia ini ada beberapa pandangan mengenai manusia. Yang pertama, manusia menurut pandangan orang Toraja. Menurut orang Toraja, manusia berasal dari langit yang diciptakan oleh Pong Matua yang terbuat dari emas atau suan sibarong. Manusia yang turun pertama kali adalah Puang Mulatau yang melahirkan 8 orang anak, yaitu yang pertama nenek manusia yang bernama Datu Layuku, yang kedua nenek racun bernama Memrante, yang ketiga nenek kapas bernama Layuku, yang keempat nenek besi bernama Irko, dan yang kelima nenek hujan bernama Pong Pirik-Pirik, yang keenam nenek kerbau bernama Monturini, yang ketujuh nenek padi bernama Lemamne, dan yang kedelapan nenek ayam yang bernama Menturini. Keturunan Puang dan hamba mengatur kehidupan sosial yang orang Toraja sampai pada saat ini. Ada beberapa susunan lapisan dalam orang Toraja, yaitu yang pertama Tanak Bulan, yaitu lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima sukaran aluk yang dipercayakan mengatur hidup dan memimpin agama. Yang kedua Tanak Basti, yaitu lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima kaulangan batang, ditugaskan mengatur kepemimpinan dan mengajarkan kecerdasan. Yang ketiga Tanak Karurung adalah lapisan rakyat biasa yang merdeka, tidak pernah diperintah langsung sebagai pewaris. Yang keempat Tanak Kuakua, yaitu sebagai hamba saja yang hanya menerima tanggung jawab sebagai pembantu. Adapun tujuan akhir orang Toraja saat meninggal adalah batang tubuh dan rohnya akan kembali ke Puya. Yang kedua, menurut pandangan orang Hindu. Menurut agama Hindu, manusia adalah makhluk yang dibekali oleh pikiran. Oleh karena itu, manusia diharapkan mampu berpikir sebelum melakukan sesuatu tindakan. Manusia juga diharapkan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang mampu mengikhlami kehidupannya. Yang ketiga, menurut agama Buddha. Menurut agama Buddha, manusia menempati kedudukan yang khusus dan memberi corak yang dominan pada hampir seluruh ajarannya. Menurut ajaran Buddha, manusia adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut Pancakanda. Yang keempat,
Menurut ajaran agama Islam, dalam kepercayaan agama Islam, manusia dapat dibagi atas dua unsur, yakni unsur roh dan unsur tubuh atau jasad. Unsur roh adalah unsur yang dipahami berasal dari Tuhan, dan unsur tubuh atau jasad adalah unsur yang berasal dari tubuh, tanah atau bumi. Dengan demikian, menurut agama Islam, manusia adalah makhluk yang diotonomi, yang terdiri dari esensi roh atau jiwa pada pihak lainnya dan esensi jasad pada pihak lainnya. Dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan ajaran agama Islam antara lain, yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai al-nas, yaitu makhluk sosial yang saling tolong-menolong, yang ketiga makhluk khalifah Allah, yaitu pemimpin di muka bumi, yang keempat sebagai Bani Adam, yang kelima sebagai al-insan yang memiliki kemampuan dalam hal ilmu pengetahuan, yang keenam sebagai makhluk biologis. Dikatakan makhluk biologis karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, menurut ajaran agama Kristen. Menurut ajaran agama Kristen, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling spesial. Mengapa kita dikatakan makhluk yang paling spesial? Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah seperti terdapat dalam Kejadian 1. Kita juga dikatakan spesial karena kita memiliki akal sehat yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan menempatkan manusia secara khusus ditempatkan pada Taman Eden. Akan tetapi, manusia melakukan suatu pelanggaran, yakni memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhan. Untuk itu, manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam konsep dosa ini sendiri memiliki pengertian bahwa dosa merupakan pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa sebagai manusia pertama. Adapun beberapa akibat dari perbuatan dosa, yaitu yang pertama, merusak hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua, merusak hubungan dengan sesama manusia. Contohnya, manusia yang iri hati, dendam, dan amarah terhadap orang lain. Yang ketiga, merusak citra manusia. Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Tetapi, karena manusia telah berbuat berbagai dosa, maka kita manusia sudah merusak citra kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang keempat, membawa kematian. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, hukuman yang diberikan salah satunya adalah manusia akan mati. Kematian sendiri adalah awal dari suatu kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi ini bisa berada pada dua tempat, yaitu neraka ataupun surga. Yang kelima, adanya penghakiman. Yang keenam, manusia mengalami penderitaan. Karena adanya dosa yang timbul akibat manusia, Tuhan akan melakukan karya penebusan. Karya penebusan Kristus ini mencakup pemulihan relasi alam semesta dan manusia kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Dalam karya penebusannya ini, Tuhan mengorbankan nyawanya hingga Ia disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kepada manusia yang telah mati menggantikan manusia yang berdosa. Adapun tujuan dari penebusan Kristus ini yaitu mendamaikan Allah dan manusia, dan juga Allah telah menyediakan jalan keselamatan kepada manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan manusia akan memiliki hidup yang kekal.